Baik, kita akan bacakan pernyataan para ulama Syafi'iyah ya dalam hal ini. Saya bacakan pertama perkataan Ibnu Allan Al-Bakri As-Siddiqi Asy-Syafi'i wafat 1057 Hijriah. Beliau menulis buku khusus tentang pengharaman rokok, ya, yaitu tentang pemberitahuan kepada para saudara-saudara tentang haramnya rokok. Beliau berkata, "Wa qad ittafaqal ulama ala hifdzil uqul wa sauniha minal mughayyirat wal mukhaddirat." Sungguhnya para ulama telah sepakat tentang untuk menjaga akal dan juga menjaganya dari perkara yang bisa merubah akal dan juga bisa melemahkan akal, bisa membuat fly akal. Wa kullu man imtassa hadha ad-dukhan muqirrun, dan semua orang yang menghirup rokok ini mengakui bi annahu la budda an yadukha awwala tanawulihi. Kalau dia pertama kali menghisap rokok dia pasti pening, pasti ya. Wa yakfi dzalika dalil ala tahrim. Ini cukup menunjukkan hukumnya haram. Karena kullama ghayyara al-aqla biwajhin min al-wujuh, karena segala perkara yang merubah akal dengan model apapun perubahannya, au athara fihi, atau memberi pengaruh kepada akal bitariqi tanawulihi, karena mengkonsumsinya, maka hukumnya adalah haram. Ini perkataan Ibnu Allan, ulama Syafi'iyah. Kemudian juga Al-Qalyubi Al-Misri wafat 1069 Hijriah, beliau berkata, wa qawluhu anil banj wa nahwihi min kulli ma fihi takhdir wa taqtiyatun lil aqli fa huwa tahirun wa in haruma tanawuluhu. Adapun al-banj yaitu semacam mungkin zat atau tumbuhan yang digunakan untuk kalau orang mengoperasi membius ya, yaitu segala suatu perkara yang bisa membiuskan atau menutup akal, maka dia suci. Wa in haruma tanawuluhu, meskipun dilarang untuk menggunakannya, kecuali dalam kondisi darurat untuk operasi dan yang lainnya. Walidzalika qala ba'dhu masyayikhina wa minhu ad-dukhan. Oleh karena sebagian ulama kita mengatakan di antaranya ad-dukhanul masyhur, yaitu rokok yang terkenal ya. Ini mungkin awal-awal di zaman baru muncul rokok. Wa huwa kadzalik, dan hukumnya demikian. Li'annahu yaftahu majariyal badni wa yuhayyi'uha liqabuli al-amrad al-mudhirrah. Karena rokok bisa membuka mungkin saluran-saluran di badan yang membuat dia mudah untuk menerima penyakit-penyakit yang berbahaya. Walidzalika yansha'u anhu tarahhulu wat tanafisu wa nahwuhuma, karena orang merokok akhirnya menimbulkan keriput atau menimbulkan sesak nafas, batuk dan semisalnya. Wa rubbama adda ilal ama, ini mungkin rokok zaman dulu yang berbahaya, yang sangat berbahaya, ya, mungkin tidak ada filternya zaman dulu tahun 1069 Hijriah. Bisa menimbulkan kebutaan kama huwa mahsus, sebagaimana yang kita lihat musyahad, ada orang buta gara-gara merokok. Waqad akhbara man yuthaqu bihi annahu yahsulu minhu dawaranur ra'si aidan, dan orang yang dipercaya telah mengabarkan bahwasanya merokok itu bisa menimbulkan pening. Wala yakhfa anna hadha a'ammu dararan minal makmur alladhi harrama az-zakashiyyu aklahu li dararihi, dan tidak diragukan bahwasanya rokok itu kemudarannya lebih besar daripada makan al-makmur. Al-makmur adalah daging yang dimasak diletakkan dalam tanah, kemudian asapnya berkumpul di daging tersebut, itu diharamkan oleh Zarkashi. Kenapa terkumpulnya asap pada daging tersebut? Kalau dimakan daging tersebut memberi kemudaratan pada jasad, itu diharamkan oleh Az-Zarkashi. Rokok lebih parah, bukan daging atau asapnya langsung masuk. Ini aja asap yang masuk dalam daging aja, dagingnya dimakan tidak boleh karena berbahaya, apalagi yang asapnya ya. Demikian juga Sulaiman Muhammad bin Umar Al-Bujairimi wafat 1121 Hijriah. Dia mengatakan wa yahrumu ma yadurrul badan awil aqla wa minhu yu'lamu hurmatud dukhan al-masyhur. Ya. Dan diharamkan seluruh yang memberi kemudaratan kepada badan atau akal. Di antaranya, dari sini kita tahu tentang haramnya rokok yang masyhur. Ya. Kemudian juga Najmuddin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazi 1601 Hijriah, beliau berkata, ya, wa tutun alladhi hadatha, tutun itu jenis rokok ya, tutun jenis nama rokok. Wa kana huduthuhu bi Dimashq sanata 15 ba'dal alf. Ya, beliau mengatakan rokok ini baru muncul di Damaskus tahun 1015 Hijriah. Yadda'i syaribu annahu la yuskir, yang ngisap rokok menyatakan tidak bikin mabuk. Wa in salima lahu fa innahu mufattir. Meskipun dia tidak mabuk, tapi dia mufattir, melemahkan tubuh, menjadikan dalam datang riwayat nah Nabi sallallahu alaihi wasallam an kulli muskil mufattir. Rasulullah melarang semua yang mabukkan dan yang melemahkan tubuh, wa huwa haram, dan ini hukumnya haram ya. Kemudian beliau berkata walaysa minal kabair. Merokok hukumnya bukan dosa besar. Walaysa minal kabair tanawuluhu al-marra aw al-marratain.
Kalau seorang merokok sekali dua kali maka bukan dosa besar. Ai balil israru alaihi bikauni kabiratin kasairis saghair. Dan jadi dosa besar kalau terus menerus. Karena dosa kecil kalau dilakukan terus menerus menjadi besar. Seperti perkataan la saghirata ma'al israr. Tidak ada namanya dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dalil tentang haramnya rokok. Kemudian demikian juga pernyataan para ulama Syafi'i tentang haramnya rokok.